pertama adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab menyangkut pendekatan kemanusiaan. Menurut Haji Muhammad Abdul Hamid, pendekatan humanistik adalah pendekatan yang memberikan perhatian kepada pembelajar sebagai manusia, tidak dianggap sebagai benda yang hanya merekam seperangkat pengetahuan. Selanjutnya, pendekatan berbasis media. Media memiliki peranan yang besar dalam upaya membentuk keahlian peserta didik dan mengubahnya dari keahlian yang bersifat abstrak ke bersifat konkret. Yang selanjutnya, pendekatan mendengar mengucapkan. Pendekatan ini mengadakan bahwa bahasa adalah apa yang didengar dan diucapkan, bukan simbol, sedangkan tulisan hanyalah representasi dari ujaran. Selanjutnya, pendekatan komunikatif. Tujuan pendekatan ini untuk mengembangkan kemampuan komunikatif dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, serta menulis. Dengan pendekatan komunikasi ini berarti telah melakukan terobosan dari hal baru dan strategi di bidang pengajaran bahasa kedua, dan dianggap sebagai pendekatan integral yang memiliki ciri-ciri yang pasti. Seorang dapat dikatakan memiliki kompetensi komunikatif apabila ia dapat menggunakan bahasa dengan ragam yang tepat menurut situasi dalam hubungan antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya, bagian B, landasan pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Prioritas di sini yang pertama, bahwa yakni dalam pembelajaran bahasa Arab hendaknya lebih menekankan kegiatan berbahasa sebagai bahasa ujaran tanpa harus terikat secara ketat kepada gramatika. Kelemahan yang berkaitan dengan gramatik akan relatif lebih mudah diperbaiki. Yang kedua, selanjutnya, akurasi. Bahasa Arab memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kecermatan dan ketelitian tersendiri pula dalam proses penyajiannya, termasuk pula kecermatan dan ketelitian dalam hal penyampaian materi, penggunaan metode maupun media pembelajaran. Selanjutnya, gradasi. Ada 5 penahapan dalam penyajian materi bahasa, yaitu dari jenis materi yang mudah kepada yang sulit, dari jenis materi yang sederhana kepada materi yang kompleks, dari materi yang jelas kepada materi yang samar, dari jenis materi konkret kepada yang abstrak, dan jenis materi yang sering digunakan kepada materi yang jarang dipergunakan. Selanjutnya, motivasi yang dapat menimbulkan atau mendasari dan mengerahkan kegiatan belajar peserta didik, yaitu memberikan motivasi yang berkaitan juga dengan kebutuhan hidup peserta didik pada umumnya yang bersifat praktis, sehingga dalam mempelajari bahasa juga senantiasa dikaitkan dengan kebutuhan praktis tersebut. Motivasi akan membuat peserta didik senantiasa enjoy dan senang dalam belajar. Selanjutnya, pemantapan yang dapat dilakukan dengan langkah pengulangan atau dalam bahasa Arab murojaah, latihan, dan tugas-tugas di luar ruangan pembelajaran. Pengulangan dapat mendatangkan kemudahan karena ucapan yang pada pertama kali dianggap sulit oleh murid, dengan melakukan pengulangan beberapa kali maka ucapan itu akan menjadi mudah dan bisa tersimpan di dalam otak peserta didik dan dia bisa mengingatnya kembali. Baik, di sini saya akan membacakan materi kedua, yakni terkait mendengar dan model pembelajarannya. Poin pertama yaitu istima al-ma'lumatu al-khobar,
yakni di sini peserta didik melatih pendengarannya lewat kebiasaan mendengar berbagai berita dan informasi yang disajikan oleh media elektronik. Dari sajian latihan pendengar model ini, kemudian peserta didik terbiasa memahami gaya bahasa yang digunakan dan model komunikasi yang dilakukan oleh native speaker. Kemudian poin kedua terkait talkhis magza, yakni melatih pendengaran peserta didik dengan cara menyajikan suatu bacaan dengan tema tertentu. Kemudian, meminta peserta didik untuk menganalisis dengan menggunakan kata tanya. Kemudian, selanjutnya yaitu berbicara dan model pembelajarannya. Khibra mutsirah yaitu menyampaikan topik bahasa Arab yang selalu dikaitkan dengan pengalaman peserta didik sehari-hari. Kemudian meminta peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengalamannya yang disesuaikan dengan topik tersebut. Kemudian takbir al-ara al-rasyiyah yaitu mengasah keberanian peserta didik untuk bicara dengan bahasa Arab secara spontan dan kreatif, yaitu dengan menjelaskan materi melalui peta konsep. Kemudian tafsiliyah dengan mengajak peserta didik belajar bahasa Arab dengan cara bermain drama. Masing-masing diberi peran sesuai skenario yang terdapat dalam bacaan. Pada kegiatan ini mempunyai dua manfaat, yaitu hiburan dan belajar berbahasa. Selanjutnya yaitu membaca dan model pembelajarannya. Muzakarat al-talmiz, yakni dengan mendorong peserta didik untuk mencari tahu dan mempertanyakan hal-hal yang belum dimengerti dari sebuah wacana dengan cara guru menentukan bacaan. Guru memberikan kesempatan antara 5-10 menit untuk mempelajari teks. Setelah itu, peserta didik mengajukan pertanyaan kepada yang lain. Kemudian, guru menjelaskan isi teks. Kemudian, al-khiyat al-nas, dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta mengambil topik yang terdapat dalam setiap alinea. Setelah selesai, perwakilan kelompok menyampaikan hasil kajian dari alinea tersebut pada kelompok lain dan seterusnya. Kemudian tertib al-nas, yakni teknis untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman dalam membaca dari peserta didik. Langkahnya adalah peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta untuk menyusun kembali kalimat atau wacana yang dipotong-potong atau terpisah sehingga tersusun kembali menjadi sebuah bacaan yang sistematis. Materi selanjutnya adalah menulis atau mengarang dan model pembelajarannya. Dan di mana dalam metode pendekatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah takbiral azwar, yaitu meminta peserta didik untuk mengidentifikasi gambar-gambar dan menyusun tulisan sesuai gambar secara runtut dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian meminta beberapa peserta didik untuk mengkritisi tulisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kitabat al-ma'lumat, meminta kepada peserta didik untuk menulis seputar problem yang mereka temukan lewat berbagai media, kemudian dipresentasikan dan mendapatkan masukan. Kemudian yang ketiga adalah inkas al-ma'lu, mengajak peserta didik untuk pergi ke suatu objek atau gambar, kemudian diminta untuk mencermati dengan seksama. Selain itu, peserta didik diminta untuk menyusun topik gambar tersebut dalam bentuk tulisan berdasarkan dari pengamatan terhadap objek. Kemudian selanjutnya adalah gramatika dan model pembelajarannya. Dan di mana dalam metode pendekatan ini pun terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah muskilat al-tulabi, yakni meminta setiap peserta didik
untuk menulis materi yang paling belum dipahami. Kemudian tulisan tersebut digulirkan kepada teman yang ada di sebelahnya hingga kembali pada dirinya untuk mendapatkan tanda checklist dari peserta lain yang juga belum paham. Tanda checklist yang terbanyak adalah belum banyak dimengerti. Kemudian yang kedua adalah tariqatu an-nasyah. Peserta didik disuruh praktik langsung dengan diberi sebuah bacaan atau topik yang di dalamnya terkandung contoh-contoh gramatika. Kemudian diminta untuk membaca dan menunjukkan berbagai contoh dalam bacaan tersebut yang terkait dengan tata bahasa. Kemudian yang terakhir adalah tariqat an-nuzuz al-mutaqammilah. Aplikasi dari strategi ini adalah peserta didik diminta untuk membaca teks dan mendiskusikan, kemudian guru menjelaskan contoh-contoh kalimat yang terkait dengan tata bahasa. Radilia Zainuddin 2005. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.